masalah pengolahan emosi ya, kata saya sekitar itu ya. Jadi menghadapi orang misalkan pasangan atau istri atau teman yang apa namanya itu jengkel atau nyengit atau enggak sejalan dengan pikiran kita kok bisa enjoy, bisa bahagia, itu gimana Ustadz ceritanya? Itu apakah juga ada solusi lain, misalkan kita itu ada pelarian lain dalam artian yang positif ya, misalkan misalkan istri atau pasangan kita atau nyengit kita ke hobi ke apa, misalkan kita pelariannya agar kita tidak marah-marah, itu gimana Ustadz? Tadi saya sepintas itu memperhatikan masalah itu karena itu penting dalam rangka ini mengelola inilah biar kita itu bisa enjoy, karena kalau kita itu ada terlalu keras dengan orang atau istri atau teman kan kita tidak bahagia, kudu ngamuk-ngamuk. Nah itu gimana tadi? Makasih Gus, mohon diulang itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu didatangkan untuk mengulangi itu. Kalau enggak dipecat jadi moderator. Tadi pertanyaannya pun niki bagaimana mengolah emosi niki Gus. Ketemu kali niki pasangan nopo teman niki Gus sing nyengiti nopo ngeten Gus. Nun saya Pak namanya pun sinten Pak? Saya Pak Haryanto, pensiunan Telkom Juwono. Tadi diajak sama Pak Zainal. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya itu gampang sekali ya. Meskipun tidak semua orang ngalamin seperti itu ya. Saya juga agak pati ngalamin. Tapi begini ya. Saya punya resep dan ini pasti benar ya. Karena dari ulama musalsal itu ada silsilahnya sampai Rasulullah SAW. Jadi saya bilang pasti benar karena tidak dalam konteks pendapat saya, tapi ini ajaran Rasulullah SAW. Ini kan temanya tauhid ya, tauhid sebagai inspirasi. Seorang mukmin itu kan harusnya berpikir satu ridhonya Allah, keputusan Allah. Misalnya Allah merintahkan kita baik sama tetangga. Saya berkali-kali cerita setiap pengajian, ada seorang ulama itu punya tetangga itu anak muda itu sombongnya bukan main. Manggil ulama itu, ya Ahmad datang ke saya. Datang. Setelah sampai rumahnya bilang, ya Ahmad la hajata libik. Saya tidak butuh kamu, silahkan kembali ke rumah kamu. Itu Imam Ahmad santai aja, tetap senang. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad silahkan ke rumah saya. Datang lagi dengan senyum, sampai 3 kali. Ketika beliau ditanya sama pemuda tadi, kenapa Anda tidak jengkel? Padahal perilaku saya jengkelin. Terus si imam tadi bilang, wahai anak muda, saya ini senang sekali melaksanakan perintah Allah. Allah bilang, kalau sama tetangga yang baik. Karena kamu ngundang saya senang karena nuruti perintah Allah. Kamu nyuruh saya kembali, saya senang karena memang disuruh nuruti perintah tonggo. Nyenengkan tonggo, menyenangkan tetangga. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu misalnya ada teman yang jengkelin. Yang teman yang jengkelin misalnya namanya Zaid. Zaid itu manusia, makhluk. Kalau kamu ikut jengkel berarti Anda terdikte, terprovokasi oleh orang yang bernama Zaid yang statusnya hanya makhluk. Sementara Allah ngajari kita, wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama orang, berbuat buruk sama kamu. Berarti kalau kamu tetap baik, hubungan kamu dengan Allah. Kalau buruk berarti kamu didikte oleh Zaid. Bayangkan kalau Zaid ini orang yang nggak tamat SD, Anda seorang profesor, berarti anak SD bisa merovokasi profesor. Itu yang bodoh yang mana coba? Jadi ulama itu melatih, jadi selain tadi, makanya Nabi itu punya ajaran yang memang berat ya. Kalau orang tidak bakat wali jelas berat. Di antara ajarannya itu sil mangkoto aka, sambunah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah sama yang berbuat buruk sama kamu. Itu memang berat. Makanya kamu tanyakan betul itu. Tapi bisa dilatih, yaitu ketika kita berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga melihat yang gini-gini itu ringan. Itu kan sama seperti kiai-kiai yang dakwah di kampung-kampung pedalaman. Sudah gak tahu haknya kiai, gak sopan. Lalu itu Nabi itu ketika dakwah itu kalau nuruti mangkel itu ya mangkel. Nabi misalnya memberi satu janji. Siapa yang datang ke saya akan saya kasih
sesuatu yang menggembirakan. Itu orang-orang sebagian Bani Tamim bilang, ya Muhammad, sesuatu yang menggembirakan ya uang. Padahal Nabi mau menerangkan fadilahnya amal ini begini-begini. Tapi pikiran orang-orang itu yang menggembirakan itu ya uang. Kalau kamu kasih uang ya kita gembira, kalau enggak ya enggak. Jadi, tapi ya tadi ya, selain dilatih dengan langsung iman, dilatih punya seni kayak Imam Syafi'i tadi. Orang itu gimana? Di depan jenengan sopan, tadi di belakang ngerasani. Baguslah saya wibawa berarti. Jadi dianggap enteng saja. Saya pernah baca juga, ada orang ketika kaya temannya banyak, ketika miskin temannya yang dulu banyak, sekarang nggak ada yang jenguk dia. Terus lapor ke seorang Habib. Ini gimana Habib? Ketika saya kaya teman saya banyak, ketika saya miskin dibiarkan sendiri. Sekarang saya buruh di orang. Ya bagus gitu. Kalau teman kamu tetap main ke kamu dalam keadaan kamu buruhnya orang, mangkuli boto, mangkuli apa, malah kamu malu jadi tontonan. Mendingan mereka nggak datang. Oh ya bagus, alhamdulillah. Jadi, coba kalau kamu sudah miskin, teman-teman kamu tetap datang. Pas kamu buruh orang pasti bentak, malu nggak? Milih didolani apa milih enggak? Milih enggak, dulu pikirannya orang kan. Jadi ulama dulu itu ngelola. Ya saya kira demikian. Ya dilatih.